Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang seberatan kita berjumpa kembali dalam acara Madihin Bahabar yang hari ini masuk dalam program Kita Indonesia, program yang mengangkat nilai-nilai positif dan luhur yang menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia, dengan melestarikan dan mengembangkan berbagai keragaman budaya, salah satunya dengan Madihin. Nah, hari ini Madihin Bahabar pagi ini seperti biasa bersama dua orang pentolannya. Bakso lala pentolan bakso. Ada Fadil lawan Sahril. Apa kabar pian berdua? Alhamdulillah baik. Nggih. Ibu gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, sama kayak pian juga sigar-sigar hari ini. Alhamdulillah. Hari ini menghadirkan salah satu narasumber kita lah. Karena pian aja langsung memperkenalkan. Ulun serahkan langsung lawan pian berdua. Siap. Biasa. Nah di hari ini emak angkat satu
tambah seru, tepuk tangan semuanya. Kita tepuk tangan tadi supaya semangat kita, tapi supaya program berapa ajarannya boleh matiin kita, pecah pantun tentunya, sabuting pantun tadi bandak di muka, boleh pendengar dengarkan semuanya ya. Samunyaannya menukar bantal kakak ai di pasar 5, babuncu 4 lalu diisi busa, Hari Anak Nasional 2025, anak Indonesia hebat, para generasi bangsa. Nah itu tak sasulait tadi ya kalau. Kan itu selain itu belibet jarang ya kalau. Nah belibet tapi sebenarnya kayaknya belibet arsul nih. Jadi hari ini luar biasa. Karena hari ini kita spesial bergabung bersama program Kita Indonesia mengangkat tema Hari Anak Nasional atau disingkat HAN. HAN lah. Hari Anak Nasional. Nah, jadi hari ini juga kita membahas Hari Anak Nasional ini kada berdua aja. Dan kita mendatangkan gue star jarang lah. Gue star. Nah, bintang tamu. Ya kalau lah. Bujur. Nang pas, mana si Din ini memang berada di dunia anak-anak ya. Nah, ini. Kada lain kada bukan siapa Bang Ariel? Ini kita perkenalkan dulu dan kita sapa bintang tamu kita Umi Naura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangat pensidian hari ini. Nih. Hari ini adalah secara senyuman Sidin. Bisa benar Sidin lah. Tapi sempat lagi mendung pakaiannya. Jangan. Semendong senyuman ikam. Mendung lah senyuman gue. Tapi hari ini luar biasa karena kita langsung kedatangan Ibu Guru nih. Karena beliau nih kayaknya mengajar di mana Pian? Mengajar di MI Siti Mariam, Banjarmasin. Nah. Berarti Sidin inilah selain sebagai ibu dari anak-anak Sidin, Sidin adalah ibu guru di sekolahan. Ibu plus bapak. Ibu plus bapak. Berarti single parent. Luar biasa nih. Kalau pas benar nih pembahasannya ya kalau artinya kayak apa kita selain daripada mendidik anak dan lain sebagainya. Nah, kita takoni dulu ya kalau lawan Sidin. Apa garang menurut Sidin tuh arti anak-anak bagi Pian nih selaku guru atau selaku orang tua nih? Masya Allah kalaunya menurut Umi ya, anak-anak itu adalah sumber inspirasi Umi dalam berkarya, dan juga mereka itu adalah sumber belajarnya Umi. Dari mereka itu Umi belajar sabar, belajar untuk lebih menjadi orang yang semangat, walaupun ini tua ya, umur sudah tua gitu ya. Tapi karena anak-anak, Umi itu jadinya lebih tambah semangat lagi untuk berkarya dan untuk hidup gitulah. Jadi anak adalah sumber inspirasi ya. Sumber inspirasi. Dan sumber semangat ya Sidin. Sumber semangat juga. Bujur. Jadi kalau di lingkungan sekolah sendiri bagaimana Umi memandang anak-anak itu sendiri nih? Nah, karena mungkin anak Pian ya kalau mungkin nyaman kita ini anak orang masalahnya. Nah, itu kalaunya itu beragam karakter anak kalau di sekolah gitu ya. Jadi di sekolah itu ada yang anaknya enak untuk diatur, tapi ada beberapa anak yang mungkin memberikan cobaan untuk kita gitu ya. Cobaan gitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk bersabar menghadapi mereka. Nah, jadi harus ada punya trik-triknya. Tidak sembarangan. Harus ada trik and trick. Iya, kalau tidak nanti emosi kita langsung meledak. Nah, itu. Pas ini kita bongkar gimana trik and triknya untuk tip and trick. Tip and trick gitu ya. Trip kah tip? Trip bukan trip. Tip and trick. Ada sampai ilat dulu nih. Tip and trick gitu ya. Kamu trik and trick apa sih? Buling-buling di situ. Kasih lahu ilat dulu. Kalau makan ilong di kampung. Masya Allah.
Tapi kita akan sampaikan kena ya Jawa edukasinya sesuai dengan Hari Anak Nasional. Nah ini tahun ini juga mengangkat tema, ada temanya nih tahun ini. Ada. Nah, temanya itu adalah anak hebat, Indonesia kuat, menuju Indonesia emas 2045. Nah, artinya ini harapan bangsa dan iya, jadi kita harus memperbaiki, ibaratnya rumah itu harus memperbaiki pondasinya terlebih dahulu. Siapa pondasi itu? Anak-anak. Karena anak-anak ini generasi masa depan. Nah, itu. Dan juga anak-anaknya sebagai cerminan ya. Cerminan. Nah. Dan setuju jujur sih Din bahwa anak-anak ini inspirasi juga ya kalau inspirasi. Banyak kita dapatkan pembelajaran ini di kehidupan anak-anak ya kalau betul. Karena tadi Jerpian kayak melatih kesabaran. Terus semangat mereka. Nih, kita kan biasanya punya masalah nih ya. Semua orang nih pasti punya masalah. Tapi kalau setelah kita memandang anak-anak, kumpulan anak-anak, itu masalah kita tadi seperti hilang. Begitu saja. Berarti apalah dengan adanya anak-anak ini bisa menghilangkan beban Mila. Iya. Nah, ada kayak Sahril menambah beban berat berarti ya berat ya. Aku menambah beban ikam aja Bang benar. Jadi untuk anak-anak ini juga mulai dulu juga sudah dilajari, artinya ini mutiara atau emas yang perlu dipoles lagi sebelum berkilau. Nah, jadi tergantung kita sebagai orang tua ataupun guru untuk mengasah anak itu sendiri seperti apa. Betul, bagaimana cara kita mendidiknya. Nah, gitu. Jadi tidak hanya mengajar ya. Bujur. Itu. Tadi berbicara masalah tips triknya ya kalau tentang kayak apa cara menghadapi anak-anak yang berbagai macam karakter itu kayak apa? Apa tips dari Pian gitu menurut pandangan guru kah? Pandangan guru ya berarti ya dari segi guru gitu ya. Kalau dari segi guru kan tadi karena anak-anak itu beragam karakternya, nanti ada yang menguji kesabaran kita. Kalaunya menurut Umi masih dengan cara kelembutan dan kasih sayang. Itu yang paling utama. Kenapa? Walaupun kita nih dengan emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi menurut Umi dengan emosi itu akan menambah masalah. Jadi untuk kita mendidik anak-anak itu di sekolah itu dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang hati mereka tersentuh dan insya Allah mereka akan menjadi anak yang hebat. Berarti anulah mendengar kelembutan ini lalu hati anak luluh. Iya betul. Luluh jadi orang. Iya, apalagi kan di sekolah ini kan berbagai macam anak karakter ya kalau. Nah, apalagi sekarang kan digalakan juga program pemerintah yang stop bullying dan itu lagi ramah anak. Iya. Nah, itu kayak apa itu Pian di sekolah untuk menerapkan program-program itu Mi? Ya, sangat terlihat sekali ya sekarang ini nih anak-anak itu emang suka ujar orang Banjar tuh bahasa sambatan, baurahan, bahapakan. Nah itu tuh kita harus menyetop kata-kata mereka itu. Nah stop, jangan katakan itu lagi. Karena itu tidak baik. Tapi kita harus memberikan alasannya. Mereka tidak mau mendengarkan kita kalau kita tidak ada punya alasan. Ini misal kita stop ya. Nah stop, nggak boleh katakan itu. Tapi kita tidak memberikan alasannya. Buat apa kami menyetop? Itu kan gitu pasti. Jadi kita harus, itu tidak baik. Karena itu kalau kita misalnya menjelekkan orang lain sama seperti kita menjelekkan diri sendiri. Jadi harus diberi pengertian. Oke, ditanamkan dalam hati masing-masing anak untuk bahwa itu adalah sebuah larangan atau kelakuan yang tidak pantas, tidak baik. Dan juga tadi betul kata Umi itu bahwa kita memberi larangan, kita juga harus memberi solusinya. Mun ditangati aja misalnya telah ngapa geus apa ditangati aja lah. Ternyata ada dampak dan akibatnya bila melakukan itu. Kita jelaskan dulu dampak dan akibatnya. Ya, setuju karena kebanyakan orang tuh itu kebanyakan orang itu kadang kekanakan aja ke orang tua gini melarang ya misalnya kan kada boleh kini jar tapi apa alasannya? Mereka ya kada boleh tapi apa
gitu. Karena apalagi kan anak kan bingung. pikirannya kan ibaratnya masih handap nih ya kalau. Handap gitu Masih lah. belum nang berakal-akal benar Iya. Banjar tuh ya kalau jadi perlu diberi solusi ya kalau Mi. Betul, harus diperjelas ya. Diperjelas harus bisa kira ini dijelaskan. tuh kada boleh menyebut ini karena misalnya kalau menyebut ini kayak ini. Iya, hati teman kan jadi sakit. Nggih. Kalau kita aja misalnya disambati teman yang lain, bagaimana perasaan kita? Makanya Pasti hari sakit. Iya, makanya hari ini tersinggung lo disambut Singgung sehari. sama bukannya Bang Padil tadi yang nyambati Bang Sahril gitu ya. Ini sembunyi lempar batu sembunyi kaki nih. Betul. Batu sembunyi tangan. Untung nggak sembunyi kepala. Oke, apa itu? Nah tapi inilah mungkin banyak lagi bahasan-bahasan yang hendak kita bahas ya kalau Bang Arya. Jujur apalagi di zaman-zaman sekarang nih lo, zaman sudah memasuki zaman 5.0 kah jorang? 5.0. Apa itu? Revolusi 5.0 jurang. Masya Allah, luar biasa sih Dini. Anak-anak sudah banyak terpengaruh banyak gadget dan lain sebagainya Iya, betul. untuk bimbingan orang tua juga kalau macam-macam, misalnya anak di rumah hamung dijulungi HP. Betul. Atau pergaulan anak yang terpengaruh HP saat ini ya Allah. Nah menurut pandangan guru nih ya Allah, kayak apa pendapat dan solusinya nih ya kalau Pendapat dan solusinya tapi tentang jangan jawab dulu. jawab dulu baiklah. karena kita akan melalukan dulu nang hendak lewat satu ini Melaluakan dahulu. Burung-burungnya melincah ulas hati, menjatuh pamandiran Piragawani. Angin lalu sampaikan pesanku ini, Allah bataku sudah sampai saku lilingan. Umai pada akan lawan dia, memilih antara jangan di dalam bani. Burung-burungnya melincah ulas hati, menjatuh pamandera Piradawani. Pirada tapang rasa menjatuh kambang layu, ibarat kumpai lalu salajur hanyu, salajur hanyu. Angin lalu sampaian pasku ini, Allah padaku sudah sampai saku lihat. Umai pada lawan dia, Allah memilih antara jangan di dalam bani. Burung-burungnya melincah ulas hati, menjatuh pamandera Piragawani. Piraga tapang rasa menjatuh kambang layu, ibarat kumpai laru salajur hanyu, salajur hanyu, salajur hanyu, salajur hanyu. RRI Digital
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, baiklah dang sanak Pro 4 sabarataan berdapatan pulang lawan kami di Mabar Madihin Bahabar. Masih bersama gue Start dan bintang tamu kita yang luar biasa, Umi Naura. Nah, kita akan membahas kembali tentang Hari Anak Nasional 2025 yang mana ini kita langsung menurut pandangan guru-guru dan pandangan orang tua nih lah langsung lawan Sidin. Pandangan guru sekaligus pandangan orang tua. Sekaligus pandangan orang tua. Nah, kebelibet pulang gitu ya. Pokoknya hari ini full belibet judulnya. Nah, tentang apa namanya nih? Kemajuan zaman ini nih. Apa tadi teknologi revolusi industri 5.0 itu. Apakah ada perubahan perilaku anak-anak nih sekarang lawan yang zaman dulu ya tentang sudah nang mengikuti gadget, mengikuti HP di sekolah maupun di rumah. Ini gimana nih Umi pendapat piannya tentang kemajuan teknologi terhadap anak-anak nih? Ya, untuk anak-anak sekarang itu sangat berpengaruh sekali ya untuk gadget itu. Kalau kita sebagai orang tua, guru ataupun orang yang lebih dewasa dari mereka tidak mengarahkan mereka dengan memakai gadget itu, maka mereka akan salah arah. Jadi mereka akan memakai itu tanpa memandang waktu kapannya. Jadi sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tahu ya dengan itunya, dengan gadget itu kita harus mengarahkan mereka. Jangan sampai mereka itu orang tuh dilihatkan aja memakai itu sepuas mungkin. Jangan, tapi harus kita atur. Tetap dibolehin main HP tapi diperbolehkan karena mereka kan ada hak bermain untuk anak-anak. Itu mempunyai hak bermain. Jadi kan ibaratnya kalau bermain HP boleh. Tapi tetap kita atur. Ada aturannya, diawasi dan diatur. Jadi misalnya kada di main HP pulang lah, pulang ketinggalan ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Tapi misalnya main HP tadi jero Umi lah harus diawasi ya kalau diawasi, harus dikontrol. Jangan sampai mengganggu aktivitas yang lainnya. Atau terbuka-bukan apakah ya kalau Umi? Iya. Nah, itu kan biasanya nih kebanyakannya di mana saja tuh kan yang di sosial media itu biasanya ada iklan-iklan yang lewat. Iklannya itu pun yang berbau dewasa. Jadi kalau kita yang tidak mengontrol, tidak menyetopnya, tuh bahaya itu. Ya itu kalau sudah misalnya kita julungi HP atau menonton yang macam-macam tuh biasanya kan kita larang nih, kita sudah sudah batasi waktunya nih lah. Batasi waktunya itu kan perlu kita komitmen lawan anak nih ya kawan. Betul. Nah, artinya jangan sampai kita julungi HP tiba-tiba kita larang nih. So kenapa pian maka pian menjulunginya itu. Jadi sebelum ngasih HP kita harus ada namanya kesepakatan. Kesepakatan antara orang tua dan anak. Jamnya sampai jam berapa? Jadi harus diatur pokoknya. Kesepakatan itu kan hanya kesepakatan kerja lah. Tidak, tapi kesepakatan orang tua dan anak. Punya harus kesepakatan. Nah, itu kalau kita mungkin sudah bisa berkomunikasi dengan anak nih Mi. Iya. Tapi kayak apa menurut pandangan Pian tentang orang-orang tua yang
menggaduh anak-anak masih setahun 2 tahun, nangnya bila tantrum dijulungi HP. Anak bayi gitu Anak ya. bayi. Nah, Itu yang namanya jar orang tuh karena kebiasaan maka akan menjadi penyesalan. Jadi jangan sampai kalian nih kan, nih sudah orang tua satu, Ini orang calon orang tua satu. calon Jadi sebagai orang tua nantinya kita itu jangan membiasakan seperti itu. Cari solusi yang lain. Jangan sedikit-sedikit anak nangis kita kasih HP. Jangan. Kan masih banyak cara yang lain. Bujur. Dibawa berjalanan kan. Boleh. Kita bawa main-main di luar, boleh. Karena dunia anak kan dunia bermain. Dunia bermain. Karena kita kan kalau membatasi milah bahwa anak-anak tuh jangan bermain ya Allah, karena itu Tidak, haknya lah. karena hak mereka. Nah jadi itu relay sebagai orang tua kada boleh melarang anak untuk bermain. Ya. Nih kami mengatakan juga sebagai calon orang tua yang Kadang kan anak ini kada hanya belajar ya kalau Iya, tapi ada hak anak bermain. Karena ulun ada pernah melihat gitu orang tua di luar sana yang kada boleh bermain, ikan harus belajar aja dulu lah, pintar-pintar aja. Itu sangat disayangkan sekali. Oh berarti itu kalau Umi sangat sedih sekali itu. Kalaunya sampai melihat orang tua seperti itu, mendengar kata-kata seperti itu tuh menyakitkan hati. Berarti kan suatu hal yang bisa dikatakan tidak benar milah. Tidak benar menurut Umi ya. Mungkin pandangan yang Kak Fadil dan Kak Sahril bagaimana juga? Oke, kalau Umi sih tidak. Karena terlalu menuntut untuk membenarkan ego orang tua nih. Betul. Untuk kan anak-anak juga memiliki beberapa hak kan. Betul. Salah satunya ini bermain ya kalau bermain. Habis itu mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dari hukum kan gitu. Mendapatkan perlindungan hukum anak-anak juga punya. Makanya lah ini tuh ada apa jurang tenang perlindungan anak apa KPAI kan? KPAI betul. Perlu ya kalau perlindungan untuk anak. Betul. Nah jadi anak yang relay dilindungi. Nah kayak itu tuh. Nih, kena anak ikam kena kita jual. Jangan-jangan kita berdua beranak nih. Anak yang terbuang gitu ya. Umi kan tadi sebagai guru artinya kan mempunyai banyak anak murid. Karena anak murid kan anak kita juga ya kalau milah. Anak kita sendiri. Anak kita sendiri maksudnya seperti anak kita sendiri. Nah, kayak apa Pian caranya membagi waktu antara memberikan kasih sayang terhadap anak sendiri lawan anak murid. Nah itu kayak apa membaginya Mi? Anak kita sendiri dengan anak murid. Iya, anak murid yang kita anggap sebagai anak kita sendiri. Iya, baik. Ini kan juga nih sekalian ya, di sekolah Umi itu anak Umi juga sekolah di sana. Oh iya. Nah tuh, jadi anak Umi itu dia kalau Umi memberikan perhatian kepada anak-anak yang lain, dia tidak akan merasa cemburu. Kenapa? Karena di rumah dia sudah mendapatkan full kasih sayang. Nah itu. Jadi dengan full kasih sayang, dimanapun Umi memberikan kasih sayang Umi untuk orang lain, dia tidak akan merasa cemburu. Karena tadi Mila sudah merasakan puas di rumah ya kalau puas sudah dikasih sayangi Umi. Betul. Jadi ibaratnya kasih sayang ini adalah sebuah pondasi juga Mila. Pondasi yang kuat untuk mendidik dan membentuk karakter anak. Karakter anak menjadi anak yang hebat, anak yang berakhlak mulia. Kan karena kasih sayang itu kan membentuk karakter anak menjadi yang mulia kan, berakhlak mulia gitu. Ya bujur, apalagi kalau anak lawan orang tua ini kan yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi itu yang paling penting. Nah jadi perlu juga kita sehari-hari ini deep talk kah? Wah, apa tadi Bang? Bercerita dengan anak, jadi supaya curhat gitu ya. Artinya supaya anak-anak terbuka dengan kita. Betul. Tidak menyembunyikan sesuatu, tapi jangan dipaksa untuk membuka itu. Tidak, tapi bagaimana caranya kita supaya mereka bisa bercerita dan terbuka nyaman kepada kita. Nah gitu. Karena kebanyakan kalau misalnya karena terbiasa dengan bercerita dengan orang tua ya tadi keanakannya mungkin orang tua mencari tempat curhat yang lain. Itu kan bisa jadi kalau curhat lawan orang bisa jadi dimanfaatkan orang. Nah itu yang bahaya banget. Nah ini jadi sebagai peran orang tua nih perlu milah kita komunikasi dengan anak. Komunikasi kan, apalagi Umi sudah punya anak yang sudah remaja menuju dewasa kan 17 tahun tuh. Nah itu gimana nih Mi? Nah itu tuh dia harus menjadi sahabat.
dengan Umi, dia bercerita apapun kejadian yang dia alami. Jadi tidak boleh dia menyimpan hal-hal yang mungkin takut kalau cerita sama Umi nanti Umi marah gitu. Enggak, dia enggak. Apalagi umur 17 itu kan sudah artinya sudah mengenal apa arti cinta nih ya. Betul, arti itu cinta kayak apa itu banget. Pian nanggapinya Mi? Maksudnya dalam artian apakah tumbuh kembang anak nih. Nah, tumbuh kembang anak nih. Apakah melarang gitu ya kan? Melarang atau kayak Enggak, kalau Umi sih enggak melarang. Silahkan dia mengenal cinta. Kita akan berbagi pengalaman kita. Kan Umi juga pernah muda gitu ya. Jadi kita berbagi pengalaman kepada anak kita bagaimana ini mengenal sosok seorang laki-laki, mengenal cinta, berbagi gitu ya, berbagi cerita, berbagi kisah. Sharing. Artinya kada melarang hal itu tapi dalam batasan yang wajar Mila. Betul. Karena sifat manusiawi ini memiliki rasa cinta. Rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta yang ku berikan itu ada lagu ya. Besok harus lagi lah. Harus lagi gini langsung menyesal aku. Artinya tadilah karena adanya orang tua yang memang kamu pada boleh belum saatnya lagi jar mengenal cinta. Nah, tidak kan ada. Terlalu posesif dengan hal itulah. Terlalu tabu untuk untuk bercerita tentang cinta ya kalau dari dini pun kita sudah mengenalkan cinta kepada anak-anak kita. Tapi satu, kita akan melarang anak kita untuk pacaran. Nah itu konteksnya kan beda. Antara kita membiarkan anak kita untuk mengenal cinta dan kasih sayang dengan kita melarang anak kita untuk pacaran. Nah itu kenapa jadi melarang pacaran? Pacaran itu kan bebas, boleh pegang-pegangan tangan, nanti pergi dari rumah atau jalan-jalan berduaan, itu kan nggak bagus dipandang orang lain. Jadi kita harus memberikan pengertian. Yang ulun bulik lah. Kenapa? Mata sidin cangka ulun tadi. Sepertinya ada yang tersinggung ya. Rasa kayak kau. Rasa. Itu sebuah bisa bercandaan. Iya. Tapi udah sebujur karena kita orang tua nih harus mengenalkan berbagai macam situasi pertumbuhan anak nih harus kita kenalkan melalui orang tua. Tumbuh kembang anak tuh harus. Jadi sebelum dia mengenal ibaratnya yang cinta dan lain sebagainya dari orang lain, kita dulu yang mengenalkan. Mengenalkan hal yang menyakitkan. Cinta dan kasih sayang tuh bagaimana. Nah, kita tuh harus menceritakan kepada mereka. Ada juga orang kuitan nang kata komunikasinya jalan lawan anak nih. Tiba-tiba nyuruh anak warung, tiba-tiba sin suruh aja nih. Itu kayaknya Bang Sahril tuh. Kayaknya aku Bang lah. Iya. Nah, tukarakan piksin. Tukarakan kayak itu gitu aja. Tugas orang tua nih udah kayak suruh tapi kadang membuka untuk komunikasi anak kayak jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Dan ini juga kita sebagai orang tua, kita tidak hanya menyuruh anak-anak, tapi kita juga harus melakukan perbuatan itu. Maksudnya kalau perbuatan positif, kita berikan contoh dulu. Jangan kita nih asal enak ikan harus ini nih. Tapi kita tidak melakukan. Percuma itu. Nak sapui di rumah. Sapui rumah tapi kita berabah main HP. Iya. Apakah itu contoh yang bagus? Tidak. Tapi kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Mencontohkan dulu hanya kita memberikan betul. Apa suruhan. Ya, misal nih satu nih ya. Kita nyuruh anak, nak sholat. Tapi kita belum sholat. Pian Bang Mak sudahlah jar. Nah, itu biasanya yang dikatakan anak-anak. Apalagi anak-anak sekarang kan kritis nih. Betul. Apa namanya? Mudah kayak menjawab juga kan apa yang tadi nalarnya tuh sekarang langsung karena anak hebat nih Indonesia hebat. Jadi Indonesia untuk kuat menuju Indonesia emas 2045 kayak itu apalagi sekarang ini kan zamannya Gen Z dan Alpha ya kalau memang generasi pembantu berpikir yang kritis banget. Jadi kita tuh harus siap dengan argumennya dan jawaban yang tepat harus menjawab. Ya itu harus. Jangan sampai kita salah jawab. Ya, jadi kita harus belajar juga jadi orang tua nih Berarti ulun mulai hari ini belajar sudah jadi orang tua ya. Belajar deal. Karena jadi orang tua ini milah kada cuman sebagai batas anak dan orang tua ya kalau tidak. Harus ada apalah bimbingan ya kalau bimbingan dulu ya kalau betul. Tidak bisa sembarangan kita sebagai orang menjadi orang tua. Iya. Karena dampaknya bakalan 10 tahun 20 tahun sampai seumur hidup. Jadi kita sebagai orang tuanya juga harus tahu hak-hak anak tuh seperti apa yang jadi kita kenalkan juga hak-hak lingkungan, hak-hak orang tua dan lain sebagainya kita kenalkan kepada anak. Karena kalau tidak mengenal akan hal itu ya bisa jadi semena-mena nih kuitan.
Iya. Nah, juga mungkin Memaksakan kehendak orang tua biasanya. Dan juga lingkungan nih Mila. Lingkungan juga perlu ya lah. Apakah lingkungan itu sehat atau tidak sehatnya? Kita kenalkan juga yang baik tidaknya juga di lingkungan itu. Karena zaman sekarang juga nih nang lagi viral-viralnya ya lah. Banyak juga yang kekerasan terhadap anak nih Mi. Iya kan kan kebanyakannya ini lingkungan membentuk anak. Tapi bagaimana caranya kita di rumah memberikan fondasi kepada anak kita supaya kita yang membentuk lingkungan. Jadi kita bagaimana caranya kita tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang tidak sehat. Bujur. Jadi harus memperkenalkan ini boleh, ini tidak boleh. Jadi berkawan non kapadir boleh, berkawan kasaril kada boleh misalnya kayak itu. Tidak apa-apa, kita tidak melarang mereka berteman sama siapa saja. Aku jahat banget berarti. Kita tidak melarang mereka berteman sama siapa saja. Tapi dimohon kalau misalnya temannya sudah mengajak kita ke arah yang tidak baik, mohon jangan diikuti. Silahkan mundur saja. Gitu. Karena berdampak kepada diri dia sendiri. Apalagi nang kekawanan dan penyambatan itu kan bisa merusak psikologis anak Mila. Bulik ke rumah bisa tuumpat. Itu bulik ke rumah bisa tuumpat. Kata-kata jelek misal nih kan dia menyebut temannya, kamu jelek. Nanti ke rumah dia nyebut kamu jelek gitu bisa. Iya, itu efek domino dari bullying tadi lah. Iya. Kan jadi itu, hati-hati itu. Apalah jurang bullying ini kan sudah disosialisasikan oleh pemerintah kita juga bahwa memang untuk bullying kada boleh ya, kalau dilarang bullying keras tidak ya boleh. Iya. Karena mungkin lah apalagi di zaman sekarang tadi nih digitalisasi sosial media, mungkin tontonan-tontonan di sosial media kan wah ini bahasa ada toksik. Nah itu kayak apa tuh Mi? Maksudnya dalam pian melarang anak kada boleh pian pandar toksik. Nah itu tiba-tiba keluar aja dari muntung anak nih nah, ini tiba-tiba keluar aja. Kan anak kan masih kada filter kalau bahwa ini. Iya. Nah itu kayak apa pian manunya nih? Itu tadi kita dengan cara menjelaskan apa sih arti kata itu. Kan misal nih, mohon maaf ya, nih contoh. Anjay. Nah itu apa arti anjay? Jadi kita harus menjelaskan anjay itu apa, dampaknya untuk orang apa. Iya, kita harus tahu. Iya. Jadi perlu penjelasan untuk semua itu. Betul. Dan berarti peran orang tua ini harus paham juga dalam segala apalah ibaratnya perkembangan zaman ini supaya bisa menjelaskan kepada anak tersebut ya kalau Mila. Iya. Apalagi yang rame ini kan apa anomali kan? Anomali. Ya kalau untuk untuk murid-murid Umi akan mengenalkan anomali itu sebenarnya tidak bagus. Bukan apa ya, kata-katanya itu ada yang kita beberapa bahasanya yang tidak paham. Betul. Ternyata artinya itu menyimpang. Nah. Jadi dari kata-kata anomalinya itu ada beberapa kalimat nanti dia katakan itu akan mengarah yang tidak baik. Betul. Jadi kita harus tahu artinya. Harus sebagai seorang orang tua nih kita harus membrowsing terus ya kan. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Apa namanya gaptek kah jarang? Gaptek. Gaptek apa kepanjangannya? Gagap tahu tek. Gagap teknologi gitu teknologi ya. Nakal tahu artinya lan. Gaptek jauh berarti lan. Berarti gaptek sebagai orang tua. Yang tidak tahu teknologi sama sekali gitu ya, ketinggalan zaman. Nah, tadi kan berbicara tentang apa kekerasan apa aja kekerasan terhadap anak nih Mi. Sekarang ini kan yang luar biasa nih membuat hati kita miris di mana-mana nih. Miris banget. Apalagi kan kekerasan yang banyak terjadi ini bahkan bukan dari orang lain sendiri, ada yang dari lingkungan di bahkan rumah sendiri. Ada yang dari orang tuanya nih lah. Nah, itu betul. Itu pengaruh apa nih jadi sekarang nih jadi banyak benar tentang kakak itu, apakah pengaruh teknologi sendiri kah, apa pengaruh ada eksternal lain kan mempengaruhi orang tua jadi berbuat gitu kepada anak nih Mi? Faktor-faktornya nih. Kalau menurut Umi yang selama ini Umi lihat ya, kenapa jadi bisa terjadi seperti itu? Itu kebanyakannya dipengaruhi oleh tontonan juga. Ya, karena kan sudah nih di media sosial itu ya, tontonannya itu bebas banget Bang. Jadi tontonannya itu tontonan dewasa yang mengarahkan selain orang tua, anak-anak pun menjadi emosi dan nafsunya itu tidak terkontrol. Jadi sehingga mereka itu tontonan itu menyebabkan nafsu mereka naik, kemana mereka menyalurkan. Karena ada anak atau ada siapa yang ada di dekat mereka, itulah yang menjadi korban mereka. Itu sih kalaunya menurut Umi itu yang penyebabnya. Tontonan tadi.
tontonan yang tidak sehat. Iya. Tontonan yang kadang menjadi tuntunan ya kalau. Iya, tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Iya. Tapi perlu juga kayaknya untuk meimbangi daripada kemajuan teknologi ini, perlu juga ketebalan iman dan anak kita nih ya kalau untuk. Jadi sering-seringlah kita mungkin untuk mengimbanginya, sering-sering kita pergi ke pengajian. Kalau misalnya kita sibuk, kita bisa mendengarkan di YouTube kan bisa. Streaming bisa. Artinya supaya jangan kemajuan dunia, kemajuan teknologi aja yang kita isi dalam otak ya, nih. Harus seimbang. Harus seimbang. Jadi sebagai orang tua nih apa yang kita hukum-hukum dalam Islam mendidik anak seperti apa ya. Dan artinya sesuai misalnya ketika tahu iman ya, kalau tebal imannya makanya akan berat untuk berbuat hal-hal yang tidak yang negatif agama iya ya, yang betul. Nah ibu jujur juga ya kalau ya nang misalnya kada paham agama sama sekali ya ini bebas di dunia itu innalillah banget sudah dia ya. Apalagi jauh sekarang nih faktor selain teknologi lah, faktor narkotika dan lain sebagainya. Obat-obatan terlarang nih. Itu sudah merajalela. Nah, itu nang sebagai jangan obat-obatan. Lempok itu sudah berbahaya. Nah, jadi makanya itu kalaunya misalnya di toko bangunan itu orang yang beli lempok itu akan dilihat dulu siapa yang beli. Iya. Kalau anak-anak mereka tidak akan menjuali. Tapi kalau orang dewasa baru dikasih. Karena orang tua nih bisa Jepang juga milah cuman kan itu untuk orang dewasa ya. Iya untuk yang lainnya. Kan takutnya anak-anak. Bujur. Ya itu artinya segala macam nang sebujurnya lain obat toh lah. Bukan obat itu alat bangunan itu. Alat bangunan yang memang jelas sudah merusak. Untuk perekat gitu ya. Kalau udah dihirup nanti organ-organ tubuh kita yang hancur. Nah itu yang mulah nalar dan segala macam iman dan lain sebagainya jadi runtuh gara-gara obat nih. Artinya kan kalau obat nih masih obat dikatakan obat ya. Obat. Artinya itu tuh bisa terpakai misalnya obat itu diperlukan saat memang situasi dan atau konsumsinya yang tepat kita penggunaannya yang tepat. Tapi kalau misalnya yang bentuk lem tadi dicium kan sudah menyalahkan benar gitu. Iya kan nih biasa. Nampak sudah. Iya nampak. Ini ada beberapa yang Umi selalu mencari informasi. Umi ini selalu mencari informasi untuk selain anak-anak Umi kan anak murid juga. Jadi bagaimana bahayanya ini Bang? Obat sakit kepala itu apabila misal nih digunakan secara berlebihan dan dicampur di dalam sprit itu akan juga berpengaruh ngeplay. Jadi hati-hati untuk anak-anak kita semuanya. Dan obat batuk kalau lebih daripada 5 biji itu juga hati-hati. Bisa menyebabkan mabuk juga. Jadi itu bagaimana bahayanya orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya lagi. Iya harus tahu ya. Ya walaupun kan itu obat itu kan untuk ibaratnya fungsinya untuk kesehatan. Tapi kalau kita konsumsi berlebihan. Iya. Nah, itu. Oke, jadi sesuatu yang berlebihan itu kada baik. Tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi sesuatu yang kada baik berdahulu ya. Itu. Jujur, artinya memang pengawasan orang tua ini memang penting harus banget. Penting. Mungkin ini karena di penghujung waktu sudah ya kalau mungkin banyak pertanyaan yang kita sampaikan. Karena membahas anak nih luas Mila jangkauannya kalau baik anak murid, anak seorang sampai anak simba. hantu itu hantu. Nah, jadi mungkin pesan lah ya kalau real untuk orang tua yang dan pandangan dari orang tua kan ya. Nah, enggih. Pesan untuk para orang tua. Boleh digabung pesan orang tua sebagai orang tua dan guru. Nah, baik. Baik untuk para orang tua dimanapun berada, untuk anak-anak kita harus melindungi mereka dengan kasih sayang, dengan cinta. Jangan sampai mereka mendapatkan kekerasan, karena kekerasan itu akan membuat mereka trauma sampai akhir hayat mereka. Lindungi mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Berikan hak-hak anak. Jangan renggut hak-hak mereka. Dan untuk para dewan guru, mengajarlah dan didiklah anak-anak murid kita dengan
cinta dan kasih juga. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita dengan emosi, dengan kekerasan, dan jangan sampai terpukul kepada anak-anak murid kita. Jadi intinya kita selalu menyayangi dan mencintai anak-anak kita semuanya. Itu saja. Iya, luar biasa. Ya, luar biasa Umi. Terima kasih sudah mau bergabung di RRI Pro 4. Mudah-mudahan apa yang bagusnya bisa diambil, yang buruknya buang ke Sahril. Ya kita tutup lawan Madin. Yang sudah disampaikan oleh Umi Naura, kita ambil hari ini hikmahnya bahwa orang tua harus juga mengetahui tentang hak-hak anaknya. Juga kemudian bagi dewan guru bagaimana mendidik muridnya. Mudah-mudahan Hari Anak Nasional 2025 menjadi kebangkitan para generasi bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Memang betul tadi kata Kakanda, apalagi ini mah angkat tema anak hebat Indonesia kuat, sungguh luar biasa menuju Indonesia Emas 2045. Di penghujung acara kami mohon ampun, minta halal minta rela apabila lah terdapat kesalahan kata-kata. Maklum kami di sini hanya manusia biasa. Satu pantun disilahkan Kakanda. Api nang anum kakak ai barang keperangkap, api nang tuha kakak ai barundun-rundun. Lawan nang anum kami semua meminta maaf, lawan nang tuha kami semua meminta ampun. Ilahi awan basatop langsung batahan RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bingkai kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.